bitaharatid dudi al-mutawalladi minan najasati. Ungkapan musannif ini mencakup terhadap sucinya ulat yang muncul dari najis, itu dihukumi suci. Wahuwa kadzalika, kenapa? Nan memang begitu hukumnya. Hukumnya memang suci seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome Channel. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda, akan menerangkan cara mensucikan najis dari anjing dan babi seperti itu. Namun sebelum itu saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe untuk mensubscribe, insyaallah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalbah wal hinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadima ma hayawanin tahirin. Semua binatang adalah hukumnya suci kecuali yang tidak suci, yaitu anjing dan babi dan peranakan keduanya atau salah satunya seperti itu, dengan peranakannya dengan binatang yang suci. Maka walaupun peranakan dengan binatang yang suci, maka anaknya itu adalah najis seperti itu. Wa ibaratuhu tasduku bi taharatid dudi al-mutawalladi minan najasati. Ungkapan musannif ini mencakup terhadap sucinya ulat yang muncul dari najis, itu dihukumi suci. Wahuwa kadzalika, kenapa? Nan memang begitu hukumnya. Hukumnya memang suci seperti itu. Wal maitatu kulluha najasatun illa samaka wal jarada wal adamiyah. Semua bangkai itu dihukumi najis kecuali yang tidak najis, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Semuanya adalah suci, baik bangkai orang muslim maupun bangkai non muslim itu dihukumi suci seperti itu. Wa fi ba'din nushi wabna adama ay maitata kullin minhuma fa innaha tahirun. Sebagian redaksi diungkapkan dengan memakai lafaz ibnah adama, bukan memakai lafaz al-adamiyah seperti itu. Maksudnya masing-masing yang disebut di atas itu adalah hukumnya suci. Wa yughsalul ina'u min wuluwil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tuhurin. Hukum wadah yang terkena jilatan anjing atau yang terkena jilatan babi, maka cara mensucinya adalah harus dibasuh 7 kali dengan air suci dan air yang bisa mensucikan. Airnya harus suci dan bisa mensucikan seperti itu. Ihdahunna mashubatun biturabit tuhuri ya ummul mahallal mutanajjisah. Salah satu basuhan itu harus dicampur dengan tanah yang suci dan yang mensucikan, dan harus merata ke seluruh tempat yang terkena najis tersebut. Jadi airnya itu harus diratakan kepada semua tempat yang terkena najis. Fa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadarin kafa mururu sab'i jariyatin alaihi bila ta'firin. Jika yang terkena najis itu adalah dibasuh dengan air yang mengalir, airnya juga keruh, maka cukup mengalirnya air itu 7 kali tanpa harus dicampur dengan tanah. Jadi kalau airnya mengalir itu
mengalirnya itu 7 kali sudah cukup tanpa dicampur dengan tanah. Wa illam tazal an ainun najasatil kalbiyati illa bisittin masalan hubisat kulluha wuslatan wahidatan. Ketika benda najis anjing tersebut masih juga belum hilang kecuali dengan 6 basuhan misalnya, maka seluruh basuhan itu dianggap 1 kali basuhan. Wal ardu turabiyatuh la yajibu turabu fiha 'alal asahi. Hukum tempat yang terkena najis seperti di atas itu, maka hukumnya tidak usah diberi tanah saat membasuhnya menurut pendapat yang paling sahih seperti itu. Wa yusalu min sa'iri batin najasati marratan wahidatan. Cara membasuh najis yang selain najis yang di atas ini, maka cukup dibasuh dengan hanya sekali saja, itu sudah cukup seperti itu. Terus bagaimana dengan hukumnya arak atau tua, ya? Idza takhallalat al-khamratu binafsiha, ketika arak itu telah menjadi cuka. Apa yang dinamakan arak? Arak itu adalah minuman yang terbuat dari air perasan anggur, itu namanya arak seperti itu. Kalau menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Jadi arak itu kalau menjadi cuka dengan sendirinya, tidak dicampuri apa-apa dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Wa kadza law tahallalat minakliha min syamsin ila dhillin wa asihi. Begitu juga hukumnya dihukumi suci seandainya ada arak yang berubah menjadi cuka sebab dipindah dari tempat yang terkena matahari, dipindah ke tempat yang teduh dan sebaliknya, itu dihukumi suci juga. Wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha tatharu. Jika arak berubah menjadi cuka tidak dengan sendirinya, tetapi dengan memasuki sesuatu ke dalamnya, maka arak itu tidak suci. Wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Maka arak itu kalau dimasukin sesuatu ke dalamnya, maka hukumnya tidak suci. Wa in taharatil khamratu taharah dunnuha taba'an laha. Ketika arak itu sudah menjadi suci, maka wadahnya pun menjadi ikut suci. Karena apa? Karena wadah itu mengikut kepada araknya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, dan share video ini kepada teman-teman yang belum menontonnya agar mendapat manfaatnya juga. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.